Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yose Junianesti dari kelas Ilmu Politik C akan menjelaskan tentang sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan pemerintahan, lembaga negara, otoritas dan lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi politik adalah sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat yang dilakukan dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Ruang lingkup sosiologi politik selanjutnya yaitu sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Sosiologi politik dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara yang baik. Contoh yang bisa diberikan misalnya adalah di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu topik sosiologi politik, yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkan. Hakikat partisipasi politik pada hakikatnya merupakan ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol-simbol kekuasaan dalam simbol-simbol pribadi. Dampak partisipasi politik. Kegiatan partisipasi politik warga negara memberikan dampak cukup penting terhadap tatanan politik dan kelangsungan hidup suatu negara, terutama dalam mendekati tujuan yang hendak dicapai. Partisipasi politik berdampak pula terhadap kualitas rujukan warga negara dalam pemahaman terhadap situasi dan kemajuan negaranya. Bentuk-bentuk partisipasi politik. Yang pertama, partisipasi vertikal. Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain. Dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Partisipasi horizontal. Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa untuk berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Contoh analisis studi kasus sosiologi politik. Partisipasi politik masyarakat Pali pada Pilkada serentak tahun 2020. Menyambut pesta demokrasi 5 tahunan, Pilkada serentak 2020, warga di Pali antusias mendatangi tempat pemungutan suara. Agar tak terjadi penumpukan pemilih, penyelenggara pun membagi 2 waktu pemilih, yaitu pukul 7 hingga 10 dan pukul 10 sampai 12 dengan jumlah pemilih keseluruhan rata-rata 300-an per TPS. Meningkatkan partisipasi masyarakat Pali untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum kepala daerah 6 Desember 2020 mendatang. Komisi Pemilihan Umum gencar melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Salah satu cara yaitu dengan belusukan ke pasar-pasar untuk menyampaikan kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ke pasar-pasar akan mampu mendingkrak partisipasi pemilih yang diharapkan bisa mencapai target 80% partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.